Pusing. Overthinking. Gara-gara kok bisa ya overthinking gara-gara pencapaian orang lain ya? Iya. Tapi emang iya tahu. Iya dah. Emang kamu nggak pernah ngerasain? Orang-orang sumber dari overthinking adalah kita memikirkan perasaan orang lain. Kenapa nggak berhenti aja di situ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Nasihat Om. Akhirnya tayang lagi. Yeay. Bersama Ika. Salah satu orang yang membuat rusuh Nasihat Om di segmen Bukan Nasihat Om. Iya. Tapi kan sekarang nggak rusuh, sekarang ada partnernya. Nggak ada partnernya, berarti kan rusuh cuma bisa berdua. Iya. Akan lebih rusuh. Agak lebih rusuh. Kalau kalian belum tahu rusuhnya, cek episode-episode yang kemarin itu. Ada dua wanita yang tidak setuju dengan nasihat-nasihat Om. Ya nggak apa-apa lah. Karena mereka masih muda. Umur berapa? Udah 28 Om, udah nggak muda lagi. Ya 28 itu kalau buat muda. Cewek kan udah muda. Lah 28 itu kalau kata orang-orang zaman sekarang itu adalah apa ya? Quarter life crisis katanya. Krisis yang dihadapi oleh umur 18 sampai 30 lah. Kalau Om udah lewat. Emang Om berapa umurnya? Iya, 30. Baru 30 awal lah. 31. Awal. Kira-kira. Udah. Langsung ditembak aja. Ya, tembak aja lah. Gimana Om? Di umur 28 tuh gimana sih perasaannya di umur 28? Aku udah lupa soalnya. Oh, berarti udah lama. Berarti bukan 30 awal dong kalau udah lupa. 30 awal dong, udah lupa. Oh iya. 28 tahun. Ini sih kadang kayak wah bentar lagi kepala 3. Bentar lagi kepala 3. Iya kan 2 tahun lagi aku udah kepala 3. Terus yang dibingungin kalau kepala 3 itu kenapa kalau kepala 3, kepala 4? Ya bagiku kenapa sih Om. Kayak yang lihat teman-teman juga sih dengan umur mereka yang sekarang, terus target kehidupan yang udah mereka capai, terus level mereka yang udah sampai level berapa dan sedangkan aku masih di level berapa kayak gitu. Itu yang bikin pusing. Overthinking. Gara-gara kok bisa ya overthinking gara-gara pencapaian orang lain ya? Iya. Tapi emang iya tahu. Iya dah. Emang kamu nggak pernah ngerasa gitu dulu? Kalau waktu itu di umur 28, aku tuh udah nikah umur 25. Aduh. Jadi umur 28 itu setelah umur 25 itu tidak lagi memikirkan bagaimana orang lain hidup, sudah mulai memikirkan menata hidup sendiri. Nah itu bedanya Om. Apa bedanya? Kenapa? Ya karena kalau sekarang kan kayak masih sendiri itu loh, jadi masih bingung harus kayak gimana. Oh intinya butuh guidance dari seseorang. Iya, satu. Terus ya gimana ya udah kayak bosen aja gitu loh sama alur daily activity aku yang sekarang cuma kerja pulang. Mungkin gara-gara itu kali kamu nggak dapat jodoh, bosen. Gara-gara kerja pulang. Nggak juga sih. Apalagi tempat kerjamu cewek semua. Kalau sekarang ada cowoknya juga. Ada cowoknya, semoga lah ya. Yes. Tapi gini, soalnya aku lihat episode kemarin itu, episode kalian di Bukan Nasihat Om. Kamu salah satu wanita yang kamu waktu itu ngomongin selingkuh ya? Iya. Kamu tuh salah satu wanita yang diselingkuhin nggak apa-apa. Emang saking sesusah itu cari cowok sampai udah oke lah dapat cowok selingkuh pun nggak apa-apa gitu. Sebenarnya bukan itu sih, kayak misal dapat cowok yang tukang selingkuh juga nggak apa-apa sih, nggak kayak gitu. Bukan tapi... ya tetap berharapnya ya tetap dapat cowok yang bisa setia. Tapi kok diselingkuhin? Cuman kalau misalkan dia gimana ya, bukan yang aku mengofisialkan dia boleh selingkuh gitu, enggak. Cuman aku berusaha buat nggak mau tahu. Dan ketika pun dia di luar sana ada yang lain tuh kayak ya udah gitu loh. Kok bisa? Padahal tadi kamu overthinking, tapi kok hal-hal kayak gitu kamu nggak overthinking? Aku berusaha buat nggak overthinking. Kalau sekarang kan kayak overthinkingnya tuh gara-gara di usia aku sekarang tapi aku belum nikah. Oh. Gitu. Terus kayak ya pencapaian hidup yang menurut aku belum maksimal sih. Yang aku punya target di umur sekian tuh harus seperti ini, tapi ternyata belum dapet sampai sekarang. Itu yang bikin overthinking. Terus kalau misal udah berumah tangga gitu, jadi aku berusaha untuk nggak mau memikirkan hal-hal yang emang seharusnya aku nggak perlu tahu, nggak mau nyari hal yang
gimana ya, nggak mau cari-cari tahu gitu lah Om. Kalau dapat jodoh, udah nggak kepo-kepo, Enggak, aku nggak mau. percaya aja Percaya gitu aja, ya. udah titik. Mungkin beruntung nanti kalau yang dapetin kamu ya, bahaya juga ya. Karena gini, dulu kami waktu kuliah ada teman saya bilang gini, Iya. laki-laki itu mabok nggak mabok, bajingan. Iya. Iya. Aku Iya, makanya kenapa saya nggak suka laki-laki, nggak suka yang wanita. Karena itu kan mabok. Tapi sebagai bajingan-bajingan laki-laki, tapi kalau sudah mendapatkan wanita yang tepat, dia lurus. Karena laki-laki itu cuma 2 ininya yang bisa bikin dia lurus. Wanita sama anak biasanya ya. Karena beban hidup yang banyak, terus buat laki-laki lurus tuh kayaknya nggak juga sih. Tambah wow mereka, tapi kalau sudah punya ada tanggung jawab istri dan anak terus ya itu laki-laki sih. Tapi kayaknya nggak semua deh. Masa sih? Iya. Karena ya banyak ketemu sama orang yang nggak kayak gitu. Ada juga. Ada. Kamu pernah ketemu? Di lingkunganku malah banyak yang nggak lurus. Ih, perlu dilurusin nih. Nggak lurus. Iya. Oke. Mungkin lingkungan om ini lingkungan om yang Gitu. Kenapa mereka nggak lurus? Kemarin kan aku sempat cerita kan, kayak banyak gitu orang yang cerita tentang kehidupan dia, entah itu seorang suami, entah itu seorang istri yang menceritakan suaminya, seorang suami yang menceritakan istrinya dan kehidupan rumah tangganya gitu. Jadi kayak akhir-akhir itu aku banyak menemukan hubungan rumah tangga sekitaran aku tuh sedang nggak baik-baik aja. Itu nggak bikin kamu overthinking lagi? Nggak. Iya. Maksudnya, ya nggak bikin kamu bersyukur. Bersyukur saya sendiri gitu. Kenapa kamu pengen cepat-cepat punya suami atau punya berkeluarga kalau kamu lihat lingkunganmu seperti itu? Itu nggak membuat kamu trauma? Sebenarnya, ya kalau umurku masih 25 sih aku nggak mau cepet-cepet Om. Cuman kan aku udah 28 gitu. Terus udah mau 30. Aku mikirnya sekarang berumah tangga tuh untuk melanjutkan keturunan. Apa sih hubungan? Aku masih belum mengerti hubungan antara usia dengan pernikahan. Karena sekarang tuh kayaknya orang-orang tuh sudah menggaung-gaungkan open mind. Usia itu bukan lagi patokan kamu harus nikah umur berapa. Tapi ya enjoy your life, daily activity-nya. Yang penting bahagia katanya orang. Atau emansipasi wanita juga katanya. Wanita itu sudah bebas sekarang, udah nggak ditanya lagi. Atau di keluarga masih ditanya? Itulah. Nah makanya kan aku juga sering bilang sih sama teman-temanku, kalau misalkan aku hidup sendiri pun gitu, nggak, maksudnya aku cuma sendirian gitu, aku pun nggak nikah tuh nggak apa-apa. Cuman kan aku masih ya ada keluarga gitu yang mungkin dia nanya kapan nikah, terus orang tua juga yang ya sebenarnya mereka berdua tuh nggak terlalu nuntut aku buat cepet nikah. Sebenarnya nggak yang kayak orang tua lain gitu yang kalau misalkan lihat anaknya wanita udah usia panik kayak aku terus belum menikah, itu kan kadang kayak dijodohin, dikenal-kenalin gitu kan Om. Tapi kalau aku tuh enggak, orang tua aku tuh sebenarnya diam aja. Cuman ya dari hati nuraniku aja sih ngeliat mereka dengan teman-temannya seumur mereka kan udah punya cucu. Terus lebaran bisa kumpul sama anak cucu mereka. Sedangkan sekarang kalau lebaran cuma kita bertiga. Aku kan anak satu-satunya. Jadi kayak rumah sepi gitu loh buat mereka. Nah aku tuh pengen ya memberikan suasana baru di rumah gitu lah. Biar bikin rumah tuh tambah rame, gak cuma bertiga doang. Berarti orang tua sebenarnya nggak pernah nuntut apa-apa. Itu overthinkingmu itu berarti hanya karena memikirkan kata-kata orang. Ya biasanya gitu sih orang-orang katanya sih. Orang-orang sumber dari overthinking adalah kita memikirkan perasaan orang lain. Kenapa nggak berhenti aja mikirin perasaan orang lain? Mungkin dengan cara berhenti mikirin perasaan orang lain, lalu kamu bisa enjoy. Ternyata inner beauty-mu makin terpancar gara-gara hidupmu enjoy. Katanya cinta itu datang karena ada feromon-feromon. Feromonmu makin menyebar, ada laki-laki yang mendekat. Siapa tahu. Kalau orang kan kalau pikirannya biasanya bukan pikiran negatif, tapi memikirkan perasaan orang lain, akhirnya menghambat kemajuan dirinya sendiri, jadi negatif, nanti jadinya kan lesu kelihatan. Kalau sekarang aku malah udah bisa berdamai. Sedikit berdamai.
Kalau dulu tuh benar-benar kayak yang kalau misalnya ditanya kapan nikah tuh langsung senewan gitu loh, umur 26 itu udah kayak Senewan tuh gimana sih? ya kayak aduh Ya, gitu, jadi kayak kenapa? kepikir aduh iya aku belum Oh, nikah, terus teman-teman aku di rumah itu udah nikah semua gitu. Sekarang kalau misalnya ditanya tuh udah yang bisa bercanda. Cuman ya walaupun orang tua aku secara verbal tidak mengungkapkan kalau pengen anaknya nikah, tapi kan tetap dalam hatinya pasti pengen dong. tapi jangan dipaksain juga gara-gara Iya sih. pengen. Nanti kan Enggak. kayak teman-teman kamu tadi, Iya betul, ya kan? betul Om. Kalau dipaksain itu enggak. Makanya kalau aku alhamdulillahnya di umur 25 ada yang menerima aku. Waktu itu aku nggak punya apa-apa, pekerjaan pun belum ada, tapi ada yang percaya. Ya udah, aku nggak ngambil sia-siain kesempatan, ya udah nggak apa-apa. Kalau nanti kamu mendapatkan seperti itu, ada yang percaya sama kamu dan kamu srek, ya nggak apa-apa. Tapi kalau jangan dipaksa-paksain, Enggak. ketemu, jangan. Itu malah berbahaya, karena kehidupan rumah tangga itu nggak seperti dibayangkan. Jadi orang kan kalau di film kan setelah 2 tokoh utama menikah, Udah happy ending. after, ya happy terus gitu, Iya. setiap hari pegangan tangan tidur. Nggak kayak begitu aslinya, karena kan 2 orang yang berbeda jadi satu kan butuh penyesuaian tuh sampai seumur hidup. Itu ya biasa aja hidup. Banyak teman-temanku juga belum menikah, cowok maupun cewek, dan mereka happy. Itu bukan lagi yang harus, ya apalagi zaman sekarang ya begitu. Oke, sebagai ponaan Om ini loh, yang bukan nasihat Om nih. Sekarang Om lurusin nih ya. Yang kemarin nggak suka dinasihatin sama Om. Ini mencoba menerima nasihat. Mencoba menerima nasihat Om. Oke lah, pelan-pelan lah ya, pelan-pelan. Terus kalau di umur-umur segini gitu, tanggung jawab kan semakin besar ya. Tanggung jawab pribadi, ngurusin orang tua juga gitu ya. Gimana sih kamu menyikapinya, misalnya hubungan sama orang tua atau keluarga saat ini? Kalau sama orang tua baik, ya baik. Kalau tanggung jawabnya, kalau sekarang sih masih belum ya, karena ya orang tua masih berpenghasilan sendiri. Terus aku juga nggak ada adik, aku anak satu-satunya. Jadi aku nggak ada tanggungan untuk membantu adik gitu kamu loh. mandiri sekarang. Aku jadi ya aku cari penghasilan untuk tabungan aku, terus orang tua aku juga masih berpenghasilan. Kayak benar ditabung loh, jangan foya-foya loh. Iya. Nasihat dari Om. Ada beberapa persentasenya. Nah, iya betul. Kamu boleh bahagia dengan menghambur-hamburkan uangmu, tapi ingat itu nanti kamu butuh. Apalagi kamu tadi pengen menikah. Menikah itu nggak bisa mulai dari nol tuh nggak bisa. Nggak bisa, karena harus punya fondasi. Ya, begitulah ya. Terus apa lagi? Tanggung jawab, kalau sekarang sih kalau masalah itu malah aku tanggung jawabnya bukan ke yang hal aku. Mungkin kalau orang-orang lain ya, mungkin belum menikah karena masih harus bertanggung jawab, atau masih ada tanggungan nungguin adiknya, nungguin adiknya lulus. Sandwich generation atau lah kalau kata orang-orang. Nah kalau aku tuh sebenarnya enggak, jadi kayak ya aku kerja tuh buat aku, buat karir. Ya sekarang lagi karir aja. Tanggung jawabku sekarang ya yang pertama bangun karir buat nanti ngangkat orang tua, karena kan aku anak satu-satunya. Jadi mau nggak mau kan nanti orang tua ikut aku. Jadi dan aku juga nggak bisa yang mengharapkan orang tua aku tuh di bawah suamiku gitu loh. Oke, maunya mandiri. Iya, aku pengennya ya aku bisa ngebawa orang tua aku sendiri juga tanpa nanti merepotkan suami aku. Oh, ketika kamu udah menikah, kamu sudah siap dengan finansial, makanya sekarang kerja keras. Iya, betul. Tapi selain kerja keras, kamu juga harus perhatikan kesehatan. Betul. Iya, betul. Banyak orang, mungkin termasuk saya, zaman dulu ketika saya awal-awal kerja tuh kerja terus gitu ya. Dengan harapan dengan kerja keras tuh uang semakin banyak gitu. Tapi enggak juga. Yang ternyata setelah
melalui itu saya merasakan bahwa ternyata satu hal yang perlu diperhatikan itu kesehatan. Karena apapun yang saat ini kita hasilkan, jika sekali kita tidak sehat, fondasi itu kan runtuh. Iya, betul. Iya, ya. Mungkin bisa saja tabungan 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun itu bisa hilang dalam, iya, itu sekarang kesehatan mahal. Iya. Ya, kesehatan, tidur 8 jam. Ini nasihat dari Om ya. Kalau aku emang tipe orang yang kebetulan aware sama kesehatan aku, Om. Oke. Jadi aku menjaga makan, Oke. terus tidur juga aku jaga jam tidur ya. Tapi ya beberapa hari-hari tertentu. Ya. Oke, tahu tidur dijaga sama siapa ya? Ya oke. Jam tidurnya dijaga. Iya. Gitu ya, walaupun misal malam nggak tidur ya siangnya tidur. Yang penting sehari ya minimal 6 jam lah itu. Terus aku juga olahraga juga. Terus. Gitu. Karena ya aku sekarang kan ya kalau nggak merawat diriku sendiri kan, lagi fokus merawat sendiri. Iya, sekarang kamu merawat dirimu sendiri. Tadi katanya pengen nikah. Kalau kamu nikah, kamu harus merawat beberapa orang. Iya, siap sudah. Iya, siap ya. Iya, Sudah siap guys. Sudah siap guys. Kamu yang nonton episode ini sudah siap dia merawatmu. Dan anak-anak kita. Dan anak-anakmu, kalian nanti. Jangan kita, kalau saya sebut kita bahaya. Kita ya bahaya. Iya. Nah, ya itu sih. Tapi nanti kalau kamu nikah, mikirnya kan, nanti aku menikah terus punya anak, terus anak akan dirawat berdua dengan suami. Kadang suami itu akan menjadi anakmu yang pertama, jadi akan biasanya laki-laki sih gitu ya. Ya itu yang penting gak usah overthinking dulu lah tentang hal-hal yang jodoh apa sih kata orang? Jodoh, rezeki dan maut. Ya udah, diusahakan aja yang terbaik, jangan di overthinkingin. Tapi meski sekarang circle makin sempit nggak sih? Iyalah. Iya. Itu aku ngerasain sih. Makin kesini tuh circle-nya makin kecil. Teman yang benar-benar berkualitas juga makin dikit. Paling sekarang kan ketemunya sama teman-teman kerja. Kalau misalnya teman baru yang datang ke circle kita kan teman kerja. Sedangkan kalau teman kerja kan beda, Om. Kayak kalau dibandingkan sama waktu kita sekolah sama kuliah tuh kayak pertemanannya tuh nggak sedekat dulu. Gitu. Jadi ya makin sempit teman aku, makin dikit juga, tapi makin berkualitas. Itu juga sih. Sama ini juga kan teman-teman udah punya keluarga tuh. Nah itu juga yang mempengaruhi makin sempitnya circle, karena mereka kalau udah berkeluarga tuh kayak susah buat diajak main, diajak keluar. Masih ada ya zaman sekarang orang-orang susah main gara-gara ada keluarga. Siapa ya itu? Oh enggak, maaf. Nanti tinggal saya ada callingan pulang jam berapa. Yang memprioritaskan yang harus diprioritaskan. Ya. Yang penting prioritas utama itu adalah keluarga. Betul, nah itu dia. Nanti kalau kamu cari jodoh, cari yang prioritas utama itu keluarga. Walaupun dia memburu karir setinggi-tingginya, dia tidak ngelupain keluarga. Iya, betul. Karena kalau dia ada apa-apa di karirnya atau di kerjaannya, keluarga juga yang ngurus. Iya. Itu yang mungkin banyak sekali sekarang orang-orang yang keluarga nomor 2 lah. Yang penting angkatan jabatan, itu berbahaya. Ada ya? Ada. Nah kalau di lingkungan kayaknya belum ketemu deh orang kayak gitu. Iya, nanti suatu saat kamu akan ketemu dan ya itu kamu lihat-lihat nanti jodohmu seperti apa. Cuman pernah ding aku tuh punya mantan. Ya, hai mantan. Kalian nonton? Iya. Ya udah lanjutin nggak usah di stop. Jadi dia tuh emang workaholic banget. Dia sangat-sangat pekerja keras gitu. Nah itu sih yang mungkin dulu sih kita sempat hampir mau menikah, cuman ya karena lihat dia masih sibuk sama pekerjaannya gitu loh, jadi kayak prioritas dia sekarang kerjaan dia. Jadi kayak ya udah jadi mengesampingkan urusan pernikahan. Ya mungkin itu salah satu calon-calon
calon-calon orang yang menomor 2-kan keluarga kali dia ya. sudah nikah sekarang? Belum. Oh, belum juga. Belum. Oh iya, semoga cepat-cepat jodoh ya. Nah, workaholic tuh boleh karena misalnya orang tuh lepas stres lewat kerjaan tuh ada. Iya. Ada, mungkin berlama-lama bekerja tuh ada. Tapi yang penting yang harus kalau udah tanggung jawab sama keluarga, udah benar-benar komit bahwa harus mengarungi bahtera bareng-bareng, ya perhatikan juga kapalnya, jangan sampai kapalnya bocor, Iya, kamu jadi kapten, udah dihormati jadi kapten paling tinggi, tapi kapal lu bocor kan ya buat apa nanti itu? Yang dibanggakan. Kan lebih enak tuh bangga kalau anak-anaknya bangga. Gimana ya, kalau aku ngomong ini sama kamu nanti kamu nggak nyambung. Belum. Kamu nggak merasakan apa yang dirasakan om-om sekarang ini. Ya sudahlah, yang penting semangat. Nanti next episode bukan nasihat om-om, titip ya, cari bintang tamu yang oke. Bisa request lo mau ngobrol sama siapa. Tipikalnya apa aja, Tipikal kalian apa mau aja. ngomong apa aja bebas, itu versi kalian, itu unek-unek kalian, nanti bisa di-clearkan lagi di nasihat om. Oke, thank you, bye-bye. Bye-bye.